Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rizko Faris. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Raffi Izzat Rizko Faris, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0446437761. Dan pada video kali ini kita akan membuat aplikasi yang akan mengkonsumsi API untuk menampilkan data harga dan juga cryptocurrency, yang akan menampilkan data data list cryptocurrency beserta harganya. Dan video ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ya, sebelumnya kita lihat dulu tugasnya. Kita akan membuat proyek baru yang akan menampilkan API nama-nama cryptocurrency dari api.coinlore.net/api/stickers. Kita akan membuat aplikasi tampilan mobilenya dengan sebagai berikut ya. Di sini ada tombol refresh dan juga ada list ya nama-nama cryptocurrency beserta harganya. Dan di sini kita akan membuat aplikasinya menggunakan framework Flutter. Framework Flutter sendiri adalah framework yang dibuat oleh Google yang sering digunakan oleh developer untuk membuat aplikasi multiplatform dari mulai Android, iOS hingga desktop dan juga website. Ya, lanjut. Di sini lanjut. Di sini kita sudah retrieve datanya dari API tersebut. Ya, seperti ini bentuknya. Di sini ada objek data yang akan menampung array dari setiap item-item yang ada di dalam API tersebut, dari mulai ID, simbol, name, dan juga sebagainya. Lanjut ke bagian kodenya. Ya, di sini ini adalah kode dari Flutter-nya ya. Di sini kita akan menggunakan bahasanya yaitu Dart. Di sini ada void main, yang ini adalah metode yang menjadi running point dari setiap aplikasi Flutter. Di sini lalu ada kita memanggil untuk menjalankan aplikasinya menggunakan fungsi run app bawaan juga. Lalu kita panggil kelas yang sudah kita buat. Di sini kelas my app. Di sini kita akan menampung yang pertama dari mulai temanya. Lalu dan juga di temanya itu kita bisa customisasi dari mulai warna, terus nanti kita menampilkan halaman pertamanya apa, segala macam seperti itu. Di sini kita buat status widget karena tidak akan ada perubahan data di dalam kelas ini. Seperti itu. Ini hanya akan memanggil initiate temanya dan juga initiate screen pertamanya. Oke, lalu di dalam my homepage ini kita buat menjadi stateful widget karena di dalamnya kita akan mengeset API datanya yang akan merubah atau ketika kita memanggil datanya itu kita akan mengupdate ke dalam screen-nya bahwasanya kita sudah mendapatkan data dari API tersebut. Lalu selanjutnya kita ke pubspec.yml terlebih dahulu. Di sini di file ini kita akan mendeklarasikan library apa yang kita pakai. Di sini karena kita akan memanggil sebuah API, maka kita akan memakai library yang bernama HTTP. Di sini kita deklarasikan namanya lalu versinya. Teman-teman bisa juga download atau memakai library lain, itu ada di pub.dev. Ya, tinggal cari aja. Lalu selanjutnya sebelum kita masuk ke untuk pemanggilan API-nya, kita akan memetakan terlebih dahulu. Kita akan mengkonvert dari JSON yang kita terima tadi menjadi sebuah objek kelas ya. Di sini kita buat dulu fungsinya. Ini di sini kita akan mengubah yang tadinya JSON atau string untuk menjadi sebuah objek, dan juga dari objek menjadi sebuah
JSON string. Di sini kita menggunakan fungsi atau metode dari Dart convert ya, menggunakan decode untuk mengubah dari string ke objek, dan dari objek ke string itu menggunakan encode. Lalu di sini kita membuat kelas untuk master datanya atau master entitasnya, yaitu crypto response, yang akan menampung list datanya. Ini kita samakan aja namanya dengan yang ada di response JSON yang kita terima tadi. Seperti itu. Lalu di sini kita membuat factory method yang akan mengconvert dari sebuah map string dynamic menjadi sebuah objek crypto response. Dan juga di sini ada toJSON-nya. Ini akan mengubah yang tadinya dari objek crypto response menjadi sebuah map string tipe data map string dynamic. Lalu di sini kita akan membuat mappingan untuk dari setiap itemnya, ya, yaitu bernama crypto data, dari mulai ID sampai dengan msupply-nya sama seperti tadi, ada constructor-nya, ada factory from JSON-nya, dan juga fungsi toJSON-nya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi helper sedikit untuk mengubah yang tadinya string itu menjadi sebuah double atau data tipe data yang number juga, sama-sama number tapi ada desimalnya. Nah, di sini kita kita cek terlebih dahulu, itu kalau misalnya dia value-nya itu 0, maka kita returnkan atau default value-nya 0,0. Kalau misalnya dia double, maka akan kita returnkan value-nya langsung. Tapi kalau misalnya dia integer, maka kita akan ubah dulu ke dalam double, yaitu menggunakan ekstensi toDouble. Lalu kalau tipe data selain itu biasanya string, maka kita akan memakai fungsi double try parsing. Di sini try parse ini dia kalau misalnya gagal ataupun dia 0 datanya atau dia kosong, maka akan kita keluarkan default value-nya itu 0,0. Lalu selanjutnya di sini kita buat dulu untuk deklarasi dari variabel yang akan menampung crypto response-nya menggunakan ya begini cara untuk deklarasinya, dari mulai tipe datanya dan juga nama variabelnya. Di sini kita menggunakan tanda tanya karena kita akan membuat crypto response ini nullable, dan juga karena dia tidak diinisialisasi pada saat proses deklarasi crypto response ini berlangsung. Crypto response ini kita kasih underscore di depannya karena supaya dia private, artinya hanya bisa diakses di dalam kelas myHomePageState ini aja. Lalu selanjutnya di bawahnya ada fungsi getCryptoData. Di sini adalah kuncinya. Di sini kita akan memanggil API dengan menggunakan http.get, ya, karena kita menggunakan metodenya itu adalah get. Lalu di selanjutnya di sini kita cek dulu kalau misalnya status code-nya di 200 artinya sukses, maka akan kita set state si crypto response-nya itu menggunakan response dari bodinya. Lalu kita panggil tentunya crypto response from JSON. Crypto response from JSON ini akan mengconvert yang tadinya response body JSON menjadi sebuah entitas crypto response. Seperti itu. Di sini kita perlu panggil set state karena supaya ketika crypto response ini mendapatkan datanya, maka activity atau screen-nya itu juga diupdate supaya menampilkan datanya juga. Selanjutnya di sini ada override method initState. Di sini initState adalah metode yang akan dijalankan ketika screen atau activity itu ditampilkan. Di sini kita panggil getCryptoData supaya ketika screen-nya muncul langsung kita panggil API-nya. Lalu selanjutnya di sini ada override method build yang akan digunakan oleh kita untuk menaruh kode yang akan digunakan untuk menampilkan screen-nya. Nah, tadi ada yang namanya scaffold. Scaffold ini akan widget yang akan membantu kita untuk mengkonstruksikan sebuah tampilan, ya, dari mulai app bar yang bagian atas
dan juga body yang bagian utama di tengah-tengah, dan biasanya ada footer atau bottom navigation bar seperti itu. Tapi karena di sini kita butuhnya dua aja, bagian app bar-nya untuk title-nya dan juga untuk bagian bodinya untuk bagian utamanya. Lalu di sini ada kolom. Kolom ini adalah widget yang akan menampilkan widget atau komponen di dalamnya itu berurutan secara vertikal. Lalu selanjutnya di sini ada button yang akan kita gunakan untuk merefresh data. On press-nya kita kasih get crypto data supaya dia memanggil API lagi. Lalu stylenya kita kasih warna biru dan kita kasih text refresh. Lalu selanjutnya untuk mengisi sisa screen-nya ini kita akan tampilkan list ya. Maka kita akan buat dia widgetnya itu namanya expanded untuk menghabiskan atau mengisi sisa screen-nya. Lalu di dalamnya di sini kita akan isi dengan list view.separated. List view ini adalah sebuah widget yang akan biasanya kita buat untuk menampilkan data, yaitu data list atau data item-item yang banyak dan bisa di scroll seperti itu. Di sini kita panggil separated supaya setiap list atau itemnya itu ada pemisahnya. Kita buat padding 16 kanan kiri atas bawah. Lalu item count-nya di sini kita akan mendeklarasikan sebanyak apa item yang ada dalam list tersebut tampil. Kita akan panggil aja karena kita akan menampilkan semua data dari crypto response tersebut, maka kita akan panggil crypto.data.length. Kalau misalnya crypto response-nya itu 0, maka kita akan kita kasihkan 0 supaya tidak ada datanya. Di sini yang kita sebutkan tadi separator builder-nya, di sini untuk pemisahnya, setiap itemnya mempunyai pemisah. Lalu di bagian utamanya itu item builder. Sini kita akan membuat setiap itemnya ini. Yang pertama row, di sini menampilkan komponen secara horizontal ya, berurutan secara horizontal. Jadi kita akan menampilkan ini ya, bagian row ini samping ke kanan ini, dari ke kiri ke kanan horizontal. Ini mulai rank, Bitcoin dan USD. Nah, di sini kita buat dia berkotak-kotak atau sesuai porsinya dengan menggunakan expanded. Expanded ini memiliki flex ya, nilai flex ini untuk satu layar itu 12. Jadi kita akan bagi untuk ranknya itu 2, nama cryptocurrency-nya 5 dan juga harganya ini 5, seperti itu. Lalu di dalamnya ini kita buat kolom ya untuk rank dan juga angkanya ini untuk Bitcoin dan juga BTC-nya, untuk USD dan juga harganya. Ya, seperti itu. Lalu di dalamnya ini kita buat teks yang menyesuaikan dengan stylenya seperti ini. Lalu ketika dijalankan, maka akan menjadi seperti ini. Ini dia ketika refresh, maka akan merefresh datanya. Kalau misalnya dia muncul datanya, maka akan ditampilkan. Lalu ada ranknya, nama cryptocurrency-nya dan juga ada harganya. Bisa di scroll seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu dulu untuk video kali ini. Untuk kodenya nanti kita bisa cek di kolom deskripsi, kita akan sertakan link GitHub-nya. Ya, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.